Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas AK 102. Nama saya Rifka Anissa dan teman saya. Nama saya Handarti. Kami akan memaparkan tugas pengantar manajemen dengan tema peran manajemen strategi pemasaran pada PT Gojek Indonesia. Berikut adalah paparannya. Latar belakang yang kami ambil adalah perkembangan dan pemanfaatan teknologi saat ini sudah menyentuh di segala bidang termasuk dalam hal bisnis jasa yang saat ini semakin beragam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bisnis jasa yang sedang berkembang saat ini yaitu bisnis jasa transportasi roda 2 atau yang sering kita sebut dengan ojek. Salah satu perusahaan transportasi ojek ini adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya dan harga yang ditawarkan pun cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lainnya. PT Gojek sendiri didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim beserta rekannya. Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi ojek, merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dan kita sebagai pengguna menggunakan teknologi modern di zaman sekarang ini. PT Gojek Indonesia sudah memiliki lebih dari 200.000 driver yang tersebar luas di 15 kota dan terus bertambah setiap harinya. Namun, seiring perkembangan waktu, kepopuleran Gojek tampaknya menarik banyak pihak. Beberapa pesaingnya mengikuti jejak Gojek saat ini. Ada sekitar 6 ojek online yang siap bersaing dengan Gojek, seperti Grabbike. Saingan terbesar dia adalah Grabbike, salah satunya. Pesaing utama, Grabbike, salah satu yang dapat dilakukan dalam menghadapi persaingan adalah menentukan strategi yang sesuai dengan menggunakan analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh perencanaan strategi untuk memantau kondisi lingkungan yang berpengaruh bagi perusahaan. Analisis lingkungan tersebut terdiri dari dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Analisis lingkungan internal perusahaan membantu untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan untuk analisis eksternal membantu untuk melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma pada tahun 2017 menunjukkan bahwa faktanya dengan melihat kinerja perusahaan terhadap faktor-faktor strategiknya, perusahaan dapat mengetahui posisi eksternal dan internalnya. Atas dasar posisi internal dan eksternal tadi, serta memperhatikan konsep-konsep strategik, maka dengan teknis dan analisa tertentu, perusahaan dapat merumuskan strategi-strategi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kegiatan bisnisnya. Untuk dapat memahami kondisi internal maupun eksternal, perusahaan dapat menggunakan alat analisis yaitu analisis SWOT. Oleh karena itu, Gojek pun menghadapi persaingannya memerlukan adanya suatu analisis lewat analisis SWOT tersebut, yang bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat, khususnya strategi pemasaran, sehingga nantinya diharapkan perusahaan akan terus memperoleh keuntungan yang maksimal. Strategi pemasaran sendiri, menurut Stanton pada tahun 2015, adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa untuk memuaskan kebutuhan pembeli aktualnya maupun potensinya. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan. Pemasar harus melakukan analisis SWOT. Analisa ini memiliki 4,
yaitu dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekuatan meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dengan mencapai tujuannya. Untuk yang kedua, ada kelemahan, yaitu meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir adalah ancaman, yaitu faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Sekarang kita yang pertama bahas adalah kondisi eksternal terlebih dahulu, internal. Kondisi internal sendiri, menurut Porter, yang dikutip oleh Umar pada tahun 2019 secara garis besar adalah aspek-aspek lingkungan internal perusahaan yang hendaknya diamati. Dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yakni pendekatan fungsional dan yang kedua pendekatan rantai nilai. Pendekatan fungsional ini adalah pendekatan pengkategorisannya adalah analisis internal sering diarahkan pada pasar dan pemasaran, kondisi keuangan dan akunting, produksi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi manajemen. Sedangkan untuk yang kedua, pendekatan rantai nilai adalah analisis dengan pendekatan rantai nilai didasarkan pada serangkaian kegiatan yang berurutan dari sekumpulan aktivitas nilai yang dilaksanakan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, serta mendukung produk-produk jasa mereka pada perusahaan yang terdiri dari satu SBU saja. Sedangkan kondisi yang kedua, yaitu kondisi eksternal, menurut Porter, sama yang dikutip oleh Umar juga pada tahun 2018, lingkungan eksternal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Penjelasan kedua kategori eksternal yakni sebagai berikut. Lingkungan makro adalah elemen perekonomian berkaitan dengan bagaimana orang atau bangsa kita memproduksi, mendistribusikan, mengkonsumsi berbagai barang dan jasa. Perusahaan perlu memperhatikan sejauh mana perekonomian dapat mempengaruhi perusahaan. Organisasi dari segi upah, tenaga kerja, inflasi, perpajakan, pengangguran, dan harga barang yang dikelola. Yang B, elemen politik dan legal, situasi politik, perpolitikan, masalah legal sangat terkait dengan keberlangsungan perusahaan untuk jangka yang panjang. Situasi perpolitikan ini kondusif memberikan kenyamanan bagi organisasi atau pelaku usaha. Yang C, elemen sosial budaya. Kondisi sosial yang dimaksud adalah kondisi demografi, sikap, gaya hidup, adat istiadat, dan kebiasaan orang-orang eksternal perusahaan. Begitu pula dari kondisi budaya seperti ekologis, demografis, religius, pendidikan, dan etnis. Di elemen lingkungan teknologi, ilmu dan pengetahuan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu. Ini membuat teknologi juga berkembang pesat. Teknologi tidak hanya mencakup penemuan-penemuan baru, tetapi juga meliputi cara-cara pelaksanaannya atau metode-metode baru dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Artinya, teknologi memberikan suatu gambaran yang luas meliputi mendesain, menghasilkan, dan mendistribusikan. Nah, sekarang kita bahas yuk faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di PT Gojek Indonesia. Sebagai faktor internal ada dua, yaitu kekuatan dan kelemahan PT Gojek. Yang termasuk dalam kekuatan, yang pertama adalah pelopor layanan ojek online di tanah air yang mereknya mudah kita ingat. Yang kedua, selain mengantarkan customer ke tempat tujuan, sebagai kurir yang mengantar barang jasa, juga melayani shopping, GoFood untuk membeli makanan dan minuman tertentu.
Yang ketiga, kekuatannya memudahkan pemesanan melalui online dan bisa diakses dari smartphone. Yang keempat, tidak perlu khawatir soal uang maupun pembayaran maupun pengembalian karena sudah bisa dengan non-tunai, dengan GoPay, lewat m-banking, maupun dari berbagai bank pembayarannya sudah dimudahkan. Yang kelima, drivernya sudah banyak, lebih dari 200 driver. Yang keenam, driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. Yang ketujuh, Gojek yang memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan. Kedelapan, Gojek juga tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan umumnya. Yang kedelapan, armadanya telah memadai. Yang kesepuluh, harga jasanya juga terjangkau dan bersaing. Yang terakhir, kekuatannya tetap meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara untuk kelemahannya, yaitu yang pertama adanya driver ojek Gojek yang dalam kategori dikatakan nakal. Yang kedua, aplikasinya sering error. Biasanya terjadi di jam-jam sibuk atau saat cuaca tidak menentu seperti hujan. Yang ketiga, pengamanan sistem operasional Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanannya. Yang terakhir, penolakan pengemudi terhadap sistem performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Berikut selanjutnya adalah faktor-faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal sendiri, untuk PT Gojek ada peluang dan ancaman. Yang termasuk peluang, yang pertama memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Yang kedua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah. Yang ketiga, Gojek sudah bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Yang keempat, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 semakin tinggi. Yang kelima, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Yang terakhir, teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Sementara ancamannya apa aja sih yang terdapat di dalam PT Gojek ini? Yang pertama, semakin banyaknya berdiri usaha yang sejenis, contohnya Grab tadi ya. Yang kedua adalah harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenisnya. Yang ketiga, baik Gojek maupun Grabback sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan kita sebagai pelanggan. Yang terakhir, para driver Gojek kerap kali mendapatkan ancaman atau serangan dari ojek-ojek tradisional atau yang biasa kita sebut juga sebagai ojek pangkalan. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan. Berikut kita memasuki materi menganalisis strategi apa yang diambil. Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan ke dalam analisis SWOT yang menggambarkan setiap kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta tantangan dari PT Gojek Indonesia. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, 4 set alternatif strategis yang dapat diambil oleh manajer PT Gojek Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Strategisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi kekuatan. Yang kedua, dan strategi kelemahan. Untuk strategi kekuatan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelanggan terhadap pelanggan PT Gojek Indonesia. Merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dikenal dengan keunggulan brand image yang kuat dan memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelanggan,
maka konsumen tidak akan ragu untuk memakai jasa ojek. Dan yang B, pengembangan pasar di semua kalangan PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional, yang mana berusaha menawarkan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pelanggan Gojek. Bagi para pelanggannya. Di sini Gojek juga dapat menyediakan jasa transportasi dengan harga murah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik karyawan, masyarakat umum, maupun mahasiswa atau pelajar. Dan untuk strategi kelemahannya, itu yang pertama, penerbitan pengemudi Gojek PT Indonesia memberi kesempatan pengemudi untuk melakukan 3 kali kesalahan. Artinya, jika pengemudi Gojek mendapatkan 3 kali kartu kuning, PT Gojek Indonesia akan memutus kontrak dengan pengemudi. Pelanggaran yang diganjar kartu kuning dari PT Gojek Indonesia biasanya berkenan dengan protes dan rating yang kurang dari pelanggan seperti pengemudi yang suka ngebut, tidak memakai atribut Gojek, dan tidak ramah. Sedangkan kartu merah diberikan pada pengemudi yang melakukan tindakan kriminal dan menyerahkan penyelesaiannya kepada polisi. Untuk yang kedua, yaitu dengan cara komunikasi PT Gojek Indonesia dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Pengemudi Gojek seperti mitra, tapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para pengemudi Gojek tidak mempunyai organisasi formal yang dapat membantu mereka berbicara kepada pihak manajemen PT Gojek Indonesia. Membangun sebuah badan representasi dapat membantu para driver untuk melakukan mediasi konflik, yang mana muncul di kemudian hari. Dan yang ketiga, memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini belum seutuhnya sempurna. Masih terdapat banyak bug yang harus diperbaiki. Sehingga mengatasi masalah yang timbul dari adanya kekurangan aplikasi yang telah ada yang dapat merugikan driver maupun konsumen. Oke, next. Untuk strategi kekuatan atau untuk ancaman sendiri, memasuki ancaman itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengembangkan daya saing PT Gojek Indonesia dapat menciptakan kesan pelanggan terbaik. Dengan menyediakan produk yang lebih bervariasi, yang tentunya mengikuti selera pasar. Dengan slogan seperti Ojek for Every Needs. PT Gojek Indonesia tidak hanya menyediakan layanan transportasi angkutan penumpang, tetapi juga melayani jasa kurir untuk pengiriman dokumen dan barang, jasa belanja, dan GoFood untuk pesan antar makanan. PT Gojek Indonesia meluncurkan layanan GoWorks yang mana menawarkan 3 layanan baru, seperti contohnya jasa pembersih untuk bersih-bersih rumah atau kantor, jasa pijat untuk pijat panggilan, dan jasa kecantikan layaknya seperti salon keliling. Semua jenis layanan dapat dipesan oleh pelanggan lewat aplikasi. PT Gojek Indonesia berharap dengan dianjurkannya layanan ini dapat mengakses para penganggur yang memiliki keahlian namun susah mencari kerja. Oke, memudahkan pelanggan yang ditinggal mudik membantunya. Memudahkan semua orang memiliki relaksasi dan kecantikan tanpa harus pergi ke spa atau salon. Dan yang kedua, seperti menetapkan tarif yang cukup murah bagi pelanggan jasanya. Kegiatan penentuan harga memainkan peranan penting dalam proses bauran pemasaran. Keputusan penetapan harga sangat penting dalam menentukan beberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen dan produsen. Pembangunan citra penentuan harga juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. Oke, dalam hal ini juga PT Gojek Indonesia menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya, sehingga konsumen yang tadinya menggunakan ojek biasanya kemudian beralih ke Gojek. Dan yang ketiga,
itu memberikan banyak manfaat bagi konsumen setelah bermunculnya pesaing-pesaing yang hampir mirip dengan Gojek. Gojek melakukan beberapa cara agar Gojek tetap eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Gojek menambah layanan yang dapat memberi banyak manfaat bagi konsumen terlihat dari berbagai macam fitur. Pelayanan yang ditawarkan pihak Gojek seperti GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, GoBags, GoClean, GoGlam, GoMessage, and GoCarrier. Jadi, sekarang Gojek tidak hanya melayani antar jemput masyarakat saja, tapi Gojek juga membantu konsumen dalam mengatur dan mengambil barang, membeli tiket bioskop, delivery makanan, sehingga konsumen tidak perlu keluar rumah dan bebas mengantri. Hal ini tentu menjadi kelebihan bagi PT Gojek Indonesia dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, PT Gojek dapat dikatakan hal ini sangat memanjakan konsumen. Bahkan rencananya PT Gojek Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah agar Gojek dapat bergabung dan bekerja sama dengan Transjakarta, layanan baru yang akan dikeluarkan yaitu Go Busway. Hal ini dilakukan agar bisa membantu pengendara dan penumpang busway. Dari sisi schedule dan mengecek kesiapan armada, kemudian mencari Gojek agar lebih tepat waktu ke kantor. Dan yang keempat, PT Gojek sendiri menambahkan strategi dalam promosi jasa untuk lebih memperkenalkan jasa Gojek. Maka diperlukan media periklanan menggunakan media internet. Seperti menggunakan media internet, sosial, brosur, radio, direct selling, event, media partner, dan juga melalui tradisional marketing. Seperti contohnya yaitu publikasi dari mulut ke mulut. Gojek sendiri pun sudah sangat familiar di kalangan artis sehingga dalam hal ini pihak Gojek juga memanfaatkan artis sebagai brand ambassador untuk menarik konsumen. Oke, yang kelima yaitu di referensi personil perusahaan Gojek memiliki seperti pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman. Telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik, serta ramah kepada pelanggan. Oke, next. Yang keempat, kita memasuki strategi kelemahan. No. Iya, masih ya? Ada. Oke, ya. Strategi kelemahan dengan ancaman yang di sini kita sebutkan. Yang pertama, marketing nasionalisme dengan tagline, yaitu contohnya karya anak bangsa. Dapat dibilang, Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan GrabBig. Pendiri dari Gojek sendiri adalah orang Indonesia asli. Sehingga hal ini juga menjadi kelebihan bagi perusahaan Gojek, karena akan lebih mudah dalam hal menarik hati masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Tetapi jika dilakukan telah vulgar atau menyerang pihak lain atau asing, yang ada malah akan menjatuhkan. Oke, yang kedua, meningkatkan loyalitas karyawan PT Gojek Indonesia. Telah bekerja sama dengan Rivet Drive Black atau yang biasa disebut dengan RDL. Untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi semua pengemudi Gojek, selain itu, RDL juga telah menyiapkan asuransi bagi pengemudi Gojek maupun penumpangnya. Pengemudi maupun citra mendapatkan santunan kesehatan. Dan kecelakaan juga memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan. Pengemudi Gojek tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan pada umumnya. Oke, yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan PT Gojek Indonesia. Di tengah persaingan yang ketat, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya agar pelanggannya tetap loyal. Seperti salah satunya dengan meningkatkan program TCR,
atau bisa disebut juga dengan corporate social responsibility. Konsumen dapat mengemukakan keluhan apabila menemukan masalah dalam menggunakan aplikasi Gojek atau layanan Gojeknya baik secara kualitas atau operasional. Karena yang mana Gojek membuka layanan call center Gojek selama 24 jam ke nomor call center Gojek, yaitu seperti contohnya 021 502 511 atau 10. Call center ini khusus untuk pengaduan dari pelanggan. Dengan mendengarkan keluhan dari pelanggan, maka diharapkan akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Fitur Gojek yang menarik adalah seperti contohnya penumpang fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksinya. Jadi lebih praktis dan yang tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan rating dan saran untuk supir Gojek. Okay, next. Kita memasuki dalam menganalisis kunci keberhasilannya. Yang mana kunci keberhasilan ini untuk yang pertama yaitu strategi, strength, atau opportunities. Untuk strategi keberuntungan ini sendiri kita bagi menjadi dua, seperti pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dan dalam pelayanan terhadap pelanggan. Dan yang kedua yaitu mengembangkan pasar di semua kalangan. Dan untuk yang kedua itu strategis kelemahan sendiri, seperti contohnya penerbitan pengemudi Gojek. Yang pertama penerbitan pengemudi Gojek. Yang kedua cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Dan yang ketiga memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Dan memasuki strategi kekuatan atau yang mana di sini adalah ancaman. Seperti contohnya yaitu yang pertama mengembangkan daya saing. Untuk yang kedua, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Yang ketiga, memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Dan yang keempat, menambah strategi dalam promosi jasa. Dan yang kelima, direferensi personil. Sementara untuk strategi kelemahan dalam ancaman sendiri, seperti contohnya marketing nasionalisme, meningkatkan loyalitas karyawan, serta meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Oke, next. Di sini kita memasukin kesimpulan. Kesimpulannya dari materi-materi tersebut yaitu yang pertama, di mana PT Gojek Indonesia ini didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Maiselens Maron. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online ojek. Merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan pengguna yang menggunakan teknologi modern. Untuk yang kedua, di mana PT Gojek Indonesia itu juga memiliki kekuatan seperti pelopor layanan ojek lain di tanah air dengan merek yang mudah dapat diingat. Selain mengantar customer ke tempat tujuan sebagai kurir, juga mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone, tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM, mobile banking, atau dari ATM BCA, Bank BRI, dan juga Mandiri. Drivernya sudah banyak, lebih dari 2.000 driver. Driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. PT Gojek Indonesia juga memberikan bonus kepada pengemudi yang rajin mencari pelanggan. Dan
pengemudi Gojek tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan umumnya, yaitu armada pemasaran telah memadai, harga jasa terjangkau, dan bersaing tetap mementingkan kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, selain itu juga, Gojek juga memiliki kelemahan antara lain adanya pengemudi Gojek yang nakal. Aplikasi sering error, terutama di jam-jam sibuk, dan juga pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performance yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Dan yang keempat, seperti peluang, yang mana peluang di PT Gojek Indonesia juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Gojek untuk meningkatkan penjualan. Ya, seperti memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. PT Gojek Indonesia telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Bermitra dengan kurang lebihnya 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap telah menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Dan kesimpulan yang kelima adalah di mana ancaman yang datang dari luar sangat diperhatikan oleh PT Gojek Indonesia. Mengapa demikian? Karena akan berpengaruh dengan tingkat penjualan dan akan kehilangan pelanggan, baik konsumen baru maupun konsumen loyal. Adapun ancaman yang dihadapi oleh PT Gojek Indonesia, seperti halnya semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Baik Gojek maupun GrabBike sama-sama melengkapi pengendara dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan pelanggan. Para pengemudi Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Untuk referensinya sendiri kita ambil dari yaitu David FR pada tahun 2015 di mana menjelaskan strategi manajemen. Dan untuk Kotler, Phillips, and Gary Armstrong pada tahun 2015, yang mana di sini menjelaskan prinsip-prinsip pemasaran. Di mana bukunya masuk ke dalam edisi 12 Jakarta Erlangga. Dan untuk referensi Kusuma Afrita pada tahun 2017, yaitu memasuki analisis SWOT untuk menetapkan formulasi dan implementasi strategi perusahaan atau studi kasus di PT Bank Jatim Cabang Malang. Dengan skripsi Malang, program studi sarjana akuntansi Universitas Brawijaya. Dan kita juga mengambil referensi dari Porter Maisel pada tahun 1994. Yang mana dalam buku Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul Alih Bahasa Tim Penerjemah, Binarupa Aksara, Jakarta Binarupa Aksara. Oke, di sini juga kita mengambil referensi dari Stanton William pada tahun 2015 dengan buku Prinsip Pemasaran Cetakan Ketujuh, Jakarta Erlangga. Dan kita juga mengambil referensi dari Umar Hussein pada tahun 2018 dengan strategi manajemen in action. Cetakan kelima Jakarta di PT Gramedia Pustaka Utama. Berikut pemaparan kami untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.